Shalom saudara. Amin. Senang dapat berjumpa kembali di tiap-tiap ibadah. Ada yang kebanjiran? Nggak ada ya? Luar biasa. Saudara, jika kita ingin memenangkan sebuah peperangan, ternyata rahasianya adalah kenali siapa diri kita ini, saudara. Ketika kita ingin memenangkan sebuah peperangan, kenali diri kita sendiri, saudara. Ketika kita mengenali diri kita sendiri, maka itu modal untuk bisa memenangkan sebuah peperangan, saudara. Manusia itu memiliki kesadaran mengenai dirinya, saudara, dan mempunyai pandangan jauh ke depan. Tetapi hewan itu tidak mempunyai kemampuan sama sekali. Inilah yang membedakan kenapa manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk lain, saudara. Untuk itu yuk hari ini, pada pagi hari ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Segambar dan Serupa dengan Elohim. Segambar dan serupa dengan Elohim. Kita buka Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut, kalau di LAI itu menurut gambar dan rupa. Saya lebih suka dengan LAI, menurut gambar dan rupa. Dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Bentar, saudara. Kemudian di ayat yang ke-27 di situ dikatakan, maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya atau menurut gambarnya. Dalam citra Elohim, Dia telah menciptakannya laki-laki dan perempuan. Dia telah menciptakan mereka. Nah, saudara, ketika saudara tadi mendengarkan ayat yang baru saya baca, di sini berbicara tentang apa, saudara? Tentang identitas. Tentang identitas diri atau gambar diri, saudara. Apa sih identitas itu? Apa identitas itu? Yaitu apa yang saudara pikirkan, bukan tentang orang lain, dan apa yang saudara yakini tentang diri saudara. Itulah yang namanya identitas, saudara. Nah, identitas ini menentukan keberhasilan atau kegagalan saudara. Itu yang dinamakan identitas. Kalau saudara renungkan, identitas itu tidak main-main, saudara. Kita memiliki gambar diri atau identitas itu tidak main-main, saudara. Tapi harus sungguh-sungguh. Jadi sebenarnya identitas kita itu, kita ini diciptakan oleh Elohim segambar dan serupa dengan Bapak Yahweh. Bukan sekedar kita ini pede atau enggak minder, bukan itu, saudara. Tapi ketika keserupaan kita ini dengan Elohim terwujud dalam kehidupan kita, saudara. Itu yang dikatakan identitas. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka rusaklah gambar Elohim dalam diri Adam dan Hawa, saudara. Yang tadinya sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, tetapi karena dosa, akhirnya dosa itu merusak gambar Elohim dalam diri manusia, saudara. Kenapa Bapak Yahweh harus menciptakan Adam dan Hawa serupa dengan Bapak Yahweh, saudara? Kenapa, saudara? Kenapa Bapak Yahweh menciptakan Adam dan Hawa itu serupa dan segambar dengan Bapak Yahweh? Karena Bapak Yahweh ingin mereka itu berkuasa atas bumi ini, saudara. Jika gambar diri Elohim rusak di dalam citra kita,
maka kita sebagai manusia itu gagal untuk berkuasa atas bumi ini, saudara. Kita ingin berkuasa, tapi kita lupa bahwa kuasa untuk memerintah atas bumi ini itu lahirnya dari keserupaan dengan Tuhan, saudara. Itu yang harus saudara ketahui. Nah, saudaraku yang terkasih, jika saya renungkan tentang identitas diri, bisa saudara lihat dari seorang Yohanes Pembaptis, saudara. Kita bisa belajar dari seorang Yohanes Pembaptis. Apa yang bisa kita pelajari dari sosok seorang Yohanes ini? Orang ini luar biasa pada zamannya. Dan ternyata sebuah rahasia, dia itu bisa memenuhi panggilan hidupnya. Karena ternyata dia mempunyai identitas yang benar, saudara. Coba kita baca, kita buka Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 19 sampai 23. Apa yang firman Tuhan katakan? Ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus imam-imam dan orang-orang Lewi supaya mereka menanyai dia, siapakah engkau? Perhatikan, saudara, siapakah engkau? Pertanyaannya apa, saudara? Siapakah engkau? Jadi hal ini bicara tentang apa tadi? Identitas, saudara. Tentang apa yang Yohanes yakini tentang dirinya. Siapa engkau? Siapa engkau? Nah, di ayat yang ke-20 ini yang memberkati saya. Kalimatnya seperti ini. Dan dia mengaku dan tidak menyangkal. Bahkan dia mengaku, aku bukanlah Hamasia. Aku bukanlah Hamasia. Apa yang menarik dari kalimat dia mengaku dan tidak menyangkal? Saudara tentu paham pada zaman itu orang Yahudi sedang menanti-nantikan sang Mesias, saudara. Jadi kalau dia bilang aku ini Mesias loh, saya yakin dia akan mendapat fasilitas sebagai Mesias, saudara. Tapi karena dia tahu siapa dirinya, dia bilang apa? Aku bukan. Kemudian ayat 21 dikatakan apa? Dan mereka menanyai dia, lalu siapa? Apakah engkau Elia? Aku bukan Elia. Nabi? Bukan juga, katanya. Saudaraku yang terkasih, saudara kalau perhatiin ayat-ayat yang tadi, kata bukan itu ditulis berapa kali, saudara? Kata bukan itu ditulis berapa kali? 3 kali, saudara. Ditulis 3 kali, saudara. Berarti kalau ditulis berulang kali ini penting, saudara. Kemudian ayat 22 dikatakan apa? Kemudian mereka berkata kepadanya, engkau ini siapa sih? Supaya kami bisa memberikan jawaban kepada mereka yang telah mengutus kami. Apa yang engkau katakan mengenai dirimu? Apa jawaban saudara? Akulah suara yang berseru-seru di padang belantara. Luruskanlah jalan Yahweh seperti yang telah Nabi Yesaya katakan. Saudaraku yang terkasih, setelah saya renungkan ayat-ayat ini, yang saya dapatkan apa, saudara? Kalau saudara tahu siapa diri kita yang sebenarnya, kita akan tahu siapa yang bukan diri kita, saudara. Ketika saudara tahu siapa diri saudara, saudara akan tahu siapa yang bukan diri saudara sendiri. Orang mempunyai identitas diri yang benar tidak akan pernah bersaing, saudara. Orang yang mempunyai identitas diri yang benar tidak akan pernah bersaing. Saudara paham maksud yang saya katakan? Kita merasa aman karena kita tahu siapa diri kita, saudara. Saudara jangan pernah membanding-bandingkan dengan orang lain, saudara. Jangan pernah membanding-bandingkan. Kita ini diciptakan oleh Bapa Yahweh itu secara spesifik, saudara, secara unik, saudara. Nah, masalahnya seringkali ketika kita dilahirkan secara original, tapi kita hidup sebagai fotokopi orang lain, saudara. Kan banyak orang
yang menganggapnya dirinya sebagai fotokopi orang lain. Padahal sebenarnya tuh Bapa Yahweh menciptakan kita itu dengan sangat spesifik dan sangat unik, saudara. Jadi penting untuk kita mengenal, bukan saja mengenal Tuhan, tetapi kita juga mengenali siapa diri kita sesungguhnya, saudara. Kita selama ini pusing dengan orang pikirkan tentang kita. Kita terusik ketika orang menceritakan tentang kita. Kita merasa terganggu ketika kita disinggung oleh orang lain. Kita merasa terusik. Kemudian mungkin kita akan merasa marah. Kenapa, saudara? Karena ternyata problemnya kita tidak yakin siapa diri kita. Kita belum kenal siapa diri kita sesungguhnya, saudara. Kalau saya, saudara, saya dulu kalau diceritain orang saya marah. Tapi semakin saya mengenal Tuhan, ketika orang menceritakan kejelekan saya, orang kalau menceritakan yang jelek apa yang bagusnya, saudara? Yang jeleknya, yang bagus tuh nggak pernah diceritakan, saudara. Kalau sudah bicara tentang gosip, oh udah menyebar kemana-mana. Tapi ketika ada orang-orang yang menghujat saya, menjelekkan saya dia itu iri sama saya. Dia itu iri. Jadi nggak ada apa-apanya. Jadi saya cuek aja, saudara. Dan yang lebih tragis lagi, ternyata apa yang kita pikir tentang kita itu jauh lebih penting daripada apa yang Tuhan pikirkan tentang kita, saudara. Bapa Yahweh pikirkan tentang kita hal-hal yang baik, saudara. Tapi kita tidak pernah selaras dengan apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Tuhan pikirkan kita itu tentang hal yang positif, tetapi kita pikirannya selalu negatif, saudara. Itu sebabnya kita tidak pernah hidup seperti apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita, saudara. Saya rasa saudara mengerti ya apa yang saya katakan. Saya waktu merenungkan ini juga sulit untuk saya tangkap, saudara. Ada yang bertanya gini, saudara, Ibu, mengapa banyak orang percaya tapi kok belum hidup sebagai ciptaan baru? Kenapa ya? Kita ini kan sudah mengenal Bapa Yahweh, tetapi kok masih banyak orang yang hidup tidak seperti ciptaan baru, saudara. Coba kita buka, saudara, 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan apa? Jadi jika seseorang ada di dalam Hamasya, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Lihatlah, segala sesuatu telah menjadi baru, saudara. Jadi siapa yang ada dalam Hamasya, ia adalah ciptaan baru. Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi ciptaan baru. Tetapi mengapa kita kok tidak hidup seperti ciptaan baru, saudara? Padahal kita ini adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh kita, saudara. Jadi yang baru yang Tuhan maksud adalah roh kita yang diperbaharui, saudara. Roh kita yang diperbaharui. Setelah kita terima Tuhan Yesus, roh kita itu memang baru, saudara. Tetapi apakah jiwa kita menjadi baru? Rohnya baru, tetapi jiwanya lama, saudara. Apakah ketika kita terima Tuhan lalu jadi misalnya awalnya 150, kemudian karena udah ciptaan baru tiba-tiba menjadi 170? Tentu juga enggak, saudara. Enggak begitu, saudara. Yang berubah adalah roh kita, saudara. Itu sebabnya ada banyak orang yang sudah menjadi ciptaan baru tetapi masih terus hidup dalam ciptaan yang lama, saudara. Contoh, saudara, roh kita ini kan ibarat seperti apa tuh, perangkat keras. Perangkat keras Inggrisnya apa? Hardware, ya. Ya. Sedangkan jiwa kita itu perangkat lunak, software. Bayangkan jika saudara beli komputer canggih tapi softwarenya dipakai jadul, gimana, saudara? Laptop saya boleh dikata laptop yang canggih saya beli. Saat itu saya beli 9 jutaan. Tetapi saya nggak bisa mempergunakan kecanggihan
kecanggihan dari laptop saya, saudara. Sayangkan, saudara beli HP yang canggih, yang mahal-mahal, tetapi fiturnya saudara nggak pergunakan dengan baik juga percuma, saudara. Jadi kalau saya beli HP, yang penting untuk bisa komunikasi, yang penting bisa WA-an, hanya itu aja. Laptop saya canggih, saya nggak bisa pergunakan karena saya gaptek, saudara. Sadar nggak, saudara, yang membuat kita tidak maksimal sebenarnya bukan di roh kita, saudara, tapi problemnya di jiwa kita, saudara. Sadarkah bahwa saudara, bahwa identitas itu ada di area jiwa, saudara? Identitas kita itu ada di sekitar jiwa. Yang jadi pertanyaan saudara, mungkinkah ciptaan baru dapat berubah menjadi ciptaan yang lama, saudara? Bisa nggak? Kita sudah menjadi ciptaan baru, bisa nggak berubah lagi menjadi ciptaan yang lama, saudara? Bisa nggak? Bisa. Menurut saya, saudara bisa. Kalau menurut saya, nggak bisa, nggak mungkin, saudara. Kenapa, saudara? Karena perubahan hidup itu diibaratkan seperti metamorfosis, ya, metamorfosa, ya, morfosis, ya. Yang seekor, misalnya dari seekor ulat kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Pertanyaannya, saudara, mungkinkah ketika seekor ulat terus berubah menjadi kepompong dan akhirnya keluar menjadi kupu-kupu yang indah, bisa balik lagi nggak menjadi kepompong atau ulat? Bisa nggak? Nggak bisa, saudara. Jadi nggak mungkin, saudara. Jadi mungkin tidak ciptaan baru bisa balik lagi ke ciptaan yang lama. Menurut saya nggak mungkin, saudara. Menurut saya nggak mungkin. Yang mungkin adalah ciptaan baru yang masih berpikiran dia itu ciptaan lama, saudara. Paham ya, saudara? Bayangkan kalau seekor kupu-kupu masih berpikir dirinya itu ulat, dia tidak akan bisa terbang, saudara. Walaupun punya kemampuan sayapnya untuk terbang, saudara. Itu loh maksudnya, saudara. Maksudnya ciptaan baru, saudara. Nah, Bapak Yahweh kalau mengerjakannya itu secara tuntas, saudara. Bapak Yahweh mengerjakannya itu nggak setengah-setengah, saudara. Jadi kenapa ciptaan baru kok masih hidup belum sebagai ciptaan yang baru, saudara? Problemnya adalah identitas, saudara. Problemnya adalah identitas diri, saudara. Pernahkah saudara renungkan sebenarnya kekuatan manusia lama itu adalah apa sih, saudara? Memori, saudara. Memori yang ada di dalam kita, saudara. Coba kita buka Bilangan 11. Bilangan 11 ayat yang kelima. Di situ dikatakan apa? Kami ingat akan ikan yang kami makan di Mesir dengan cuma-cuma, akan mentimun dan semangka, juga bawang pre dan bawang merah serta bawang putih. Nah, bayangkan, saudara, mereka sudah dikeluarkan oleh Bapak Yahweh dengan cara spektakuler, saudara. Dan mereka dikeluarkan Bapak Yahweh dari Mesir itu untuk menjadi orang yang merdeka, saudara. Tapi kenapa mereka ingin balik lagi ke Mesir, saudara? Kenapa? Memori, saudara. Karena memori, saudara. Pernah lihat nggak ada orang bertobat kemudian balik lagi? Apa yang membuat dia balik lagi, saudara? Memori, saudara. Kemarin atau hari ini ya si Sinda ngomong sama saya, yang masa lalu mah biarin aja berlalu, ngapain kita ingat-ingat? Kemarin atau hari ini saya lupa. Kemarin. Ngapain masa lalu kita ingat-ingat? Gitu loh, saudara. Itu memori, saudara. Karena proses identitas diri tidak terjadi dalam waktu satu malam, saudara. Tidak terjadi dalam waktu tempo sebuah event, saudara. Tapi itu merupakan sebuah proses pergumulan, saudara, di mana kita harus terus-menerus mengikuti sebuah tuntunan Bapak Yahweh agar kita benar-benar menjadi orang yang merdeka, saudara. Maka itu, saudara,
Bagaimana caranya agar menjadi ciptaan baru yang benar-benar bisa menjadi sebagai ciptaan yang baru, saudara? Simple, saudara. Saudara dapat temukannya di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Di situ dikatakan apa? Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu loh, saudara. Kemudian coba kita buka Bilangan 13. Bilangan 13. Bilangan 13 ayat yang ke-31 sampai 33. Saudara perhatikan dengan baik. Tetapi orang-orang yang telah pergi ke sana bersama-sama dengannya berkata, kita tidak sanggup untuk maju melawan bangsa itu, karena dia lebih kuat daripada kita. Mereka juga menyampaikan kabar buruk kepada Bani Israel tentang negeri yang telah mereka intai dengan mengatakan, negeri yang telah kami lintasi untuk mengintai di dalamnya adalah negeri yang memakan mereka yang mendiaminya, dan semua orang yang telah kami lihat di tengah-tengah mereka adalah orang-orang yang tinggi. Dan di sana kami telah melihat raksasa-raksasa keturunan Enak yang berasal dari para raksasa. Maka di mata kami menjadi seperti belalang, dan demikian pula lah kami di mata mereka. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan Bilangan 13 ayat 31, sebenarnya saat itu Tuhan sudah mau bawa masuk bangsa Israel itu ke tanah Kanaan, saudara. Tetapi kenapa mereka gagal masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, saudara? Sebelum mereka benar-benar masuk, Tuhan bilang gini, saudara, kamu pilih deh perwakilan-perwakilan 12 suku, masing-masing satu, untuk mengintai apa yang sebenarnya terjadi di tanah perjanjian itu. Apa yang terjadi, saudara? Begitu mereka masuk, terpecah menjadi dua kelompok, saudara. Kelompok yang pertama, 10 orang bilang apa? Tidak mungkin, karena di sana banyak raksasa-raksasanya, pemakan manusia. Kemudian kelompok yang kedua, siapa kelompok yang kedua? Yosua dan Kaleb. Mereka katakan apa? Mungkin banget kita masuk ke tanah Kanaan, karena bersama dengan Bapak Yahweh. Gitu loh, saudara. Kalau saudara perhatikan apa yang membuat mereka gagal. Yang membuat mereka gagal karena gambar diri atau identitas diri, saudara. Bagaimana kita bisa tahu ini gambar diri atau identitas diri, saudara? Jangan main-main, saudara. Identitas diri yang buruk itu menentukan apakah saudara mengalami janji Bapak Yahweh atau tidak, saudara. Selama ini kan kita fokusnya cuma gini, saudara. Tuhan, Bapak Yahweh sanggup nggak sih ya nolong saya? Ketika kita berdoa minta berkat daripada Bapak Yahweh, ketika kita sudah aminkan doa, saudara bergumam dalam hati, Bapak Yahweh sanggup nggak sih ya bantu saya? Jadi ragu-ragu, saudara. Kita bisa lihat dari diri bangsa Israel, saudara. Coba kita buka Bilangan 13 ayat 33 tadi. Perhatikan kata ini. Di mata kami menjadi seperti belalang, saudara. Jadi yang menjadi pertanyaan, apa bangsa Kanaan bilang mereka seperti belalang? Enggak kan? Gak pernah bangsa Kanaan, bangsa suku Enak itu mengatakan bangsa Israel itu belalang. Gak pernah, saudara. Jadi ternyata yang membuat mereka tidak masuk Kanaan bukan karena Bapak Yahweh tidak sanggup, tetapi karena mereka selalu melihat diri mereka itu seperti belalang, saudara. Siapa sih kita ini, saudara? Padahal Bapak Yahweh mau bawa masuk mereka loh, saudara. Kita selalu bilang, tuh kan Bapak Yahweh nggak mau kan, tuh kan Bapak Yahweh kan nggak nolong kan. Itu loh, saudara. Waktu Bapak Yahweh bawa masuk,
mereka salah menilai diri mereka sendiri. Itu sebabnya jangan main-main dengan yang namanya identitas diri, saudara. Jangan main-main, saudara. Kita hargai identitas kita sendiri, saudara. Karena identitas diri itu yang akan menentukan apakah penggenapan rencana Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita jadi atau enggak, saudara. Kita sendiri yang menentukan, saudara. Nah, akhirnya mereka terjebak selama berapa tahun, saudara? Putar-putar di padang gurun, 40 tahun di padang gurun, saudara. Kondisi Yosua dan bangsa Israel terjebak. Itu semua akibat dari identitas diri yang buruk, saudara. Karena mereka punya mentalitasnya seperti budak, saudara. Mereka lebih suka menjadi budak di Mesir, saudara. Padahal Bapak Yahweh bilang kita ini sebagai umat pilihan Bapak Yahweh. Kita ini imamat yang rajani, saudara. Nah, kemudian ketika Musa mati, kemudian Bapak Yahweh secara spontan memilih Yosua untuk menggantikan Musa, untuk Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Jika saudara jadi Yosua, jika kita jadi Yosua, saudara ketika dipilih oleh Bapak Yahweh untuk menggantikan Musa, saudara optimis atau pesimis, saudara? Apa? Optimis. Kalau saya bilang pesimis, saudara. Saat itu Yosua saya yakin pesimis. Dari mana saya katakan Yosua ini pesimis, saudara? Dari apa yang Bapak Yahweh omong, saudara. Bapak Yahweh katakan apa, saudara? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Berarti sebetulnya Bapak Yahweh itu tahu bahwa Yosua itu dalam kondisi yang galau, pesimis, dalam kondisi yang drop, saudara. Karena tiba-tiba dari seorang budak tiba-tiba dijadikan seorang pemimpin, saudara. Coba kalau saudara tiba-tiba Bu Apri besok jadi gembala, ya pasti saya yakin Bu Apri gak bisa tidur. Mungkin 1 minggu gak bisa tidur, mikirin gue bisa gak gitu. Itu yang namanya pesimis drop, saudara. Coba kita buka Yosua 1 ayat yang pertama, saudara. Apa yang Tuhan lakukan, saudara? Ingat, Bapak Yahweh mau bawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Itu sebabnya Bapak Yahweh yang pertama-tama mau bereskan yang adalah identitasnya Yosua, saudara. Yosua 1 ayat yang ke-1. Di situ dikatakan apa? Dan setelah kematian Musa hamba Yahweh, berfirmanlah Yahweh kepada Yosua anak Nun, abdi Musa, dengan berkata. Ayat yang kelima, saudara. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup berdiri di hadapanmu seumur hidupmu. Sebagaimana aku telah bersama Musa, begitu juga aku ada besertamu. Aku tidak akan mengabaikanmu, dan aku tidak akan meninggalkanmu. Kuatlah dan mantaplah, karena engkau akan membuat bangsa ini mewarisi negeri yang aku telah bersumpah kepada para leluhur mereka untuk memberikannya kepada mereka. Kemudian ayat yang ke-7. Hanya kuatlah dan sungguh-sungguh mantaplah untuk berhati-hati bertindak sebagaimana seluruh Torah yang telah Musa hambaku perintahkan kepadamu. Janganlah menyimpang daripadanya ke kanan atau ke kiri, agar engkau dapat bertindak dengan bijaksana kemanapun engkau pergi. Bapak Yahweh itu menguatkan Yosua, saudara. Dalam kondisi dia pesimis, dalam kondisi dia drop, Tuhan bilang apa? Hei Yosua, kamu tidak sendiri, kamu tuh bersama dengan aku. Tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Jadi Yosua itu dikuatkan oleh Bapak Yahweh, saudara. Nah, hari ini mungkin saudara bilang, saya nih udah ngomong benar Ibu Priscilla, saya nih udah begini, udah begitu, tapi kok kenapa hidup saya jatuh bangun gitu loh. Sering kan kita begitu. Kenapa gue udah berdoa, gue udah baca firman Tuhan, gue udah puasa, kenapa
kehidupan saya jatuh bangun. Saya katakan saudara, saudara butuh Roh Kudus, saudara. Saudara butuh Ruach HaKodes, saudara. Coba buka Roma 8 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan apa? Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Saudara, salah satu peran Ruach HaKodes dalam kehidupan kita adalah untuk meyakinkan dan untuk mengkonfirmasi tentang siapa sesungguhnya kita di mata Bapa Yahweh, saudara. Kalau tanpa konfirmasi dari Ruach HaKodes, saudara, kita ini hanya ngaku-ngaku. Kekristenan itu bukan ngaku-ngaku, saudara. Kita mengakui apa yang Tuhan akui tentang kita, saudara. Ini yang penting, saudara. Coba kita buka Matius 3. Matius 3 ayat 16 sampai 17 dan Matius 4 ayat 1. Matius 3 ayat ke-16. Dan sesudah dibaptis, Yesua segera keluar dari air, dan tampaklah langit terbuka baginya, dan dia melihat Roh Elohim turun bagaikan seekor burung merpati dan datang ke atasnya. Dan perhatikanlah suatu suara dari surga yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Dan saudaraku yang terkasih, ketika saudara mendengarkan ayat yang baru dibaca, waktu Yesua dibaptis, kemudian dia keluar, Bapak Yahweh bilang apa? Inilah putraku yang terkasih. Nah, ini adalah sebuah konfirmasi, saudara. Sebuah pernyataan, saudara. Yesua dikonfirmasi oleh Bapak Yahweh. Yesua aja dikonfirmasi, apalagi saudara dengan saya. Kita perlu konfirmasi, saudara. Kemudian Matius 4 ayat yang pertama, di situ dikatakan apa? Kemudian Yesua dipimpin oleh Roh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh si setan. Konfirmasi akan menyiapkan saudara akan pencobaan, saudara, di dalam kehidupan kita. Saya katakan setan itu telat, saudara. Karena Bapak Yahweh sudah terlanjur ngomong. Tadi Bapak Yahweh ngomong apa, saudara? Inilah putraku yang terkasih. Kemudian si setan di ayat 3 berkata apa? Jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi omongan Bapak Yahweh jauh lebih penting daripada omongan si setan, saudara. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, saudara perlu bergaul karib dengan Ruach HaKodes, saudara. Izinkan Bapak Yahweh itu bicara. Apa yang Bapak Yahweh katakan tentang diri kita, bahwa memang kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, saudara. Jadi kita perlu konfirmasi dari Ruach HaKodes, saudara, sehingga kita keluar sebagai pemenang dan Bapak Yahweh dipermuliakan, saudara. Kita kembali ke Kejadian pasal 1 dan pasal 2, saudara. Yang berkuasa atas bumi ini siapa, saudara? Yang berkuasa atas bumi ini siapa, saudara? Adam dan Hawa, saudara. Kenapa mereka berkuasa atas bumi? Kenapa Adam dan Hawa berkuasa atas bumi? Karena mereka diciptakan segambar dan serupa dengan citra Elohim. Setan tidak suka mereka berkuasa atas bumi, saudara. Maka setan menggoda manusia untuk jatuh ke dalam dosa, saudara. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, maka rusaklah gambar Elohim, saudara. Setelah manusia berdosa, maka yang berkuasa di muka bumi ini siapa, saudara? Setan, saudara. Saat ini yang berkuasa di muka bumi ini setan.
Waktu mereka belum jatuh ke dalam dosa, bumi ada yang kacau nggak, saudara? Nggak ada. Mereka happy di Taman Eden, saudara. Setan tidak mau kita makin serupa dengan Elohim, saudara. Maka saya ingin saudara ada kerinduan yang menggebu-gebu untuk saudara berkata kepada Bapak Yahweh, Bapak Yahweh, aku mau serupa dan segambar dengan Engkau. Karena itulah gambar diri yang dipulihkan, saudara. Amin, saudara. Apa sih tujuannya kematian Tuhan Yesua, saudara? Apa tujuan kematian Tuhan Yesua? Pernah nggak saudara merenungkan apa sih sebenarnya tujuan dari kematian Tuhan Yesua? Apa, saudara? Kenapa? Menghapus dosa. Kalau saya bilang jangan menghapus dosa, karena kita sampai sekarang masih berdosa, tapi mengembalikan citra manusia. Banyak orang yang bilang menyelamatkan manusia atau menebus jiwa-jiwa kita, saudara. Tidak salah jawaban itu, saudara. Menurut saya tujuan kematian Yesua adalah seperti yang Pak Yongking, memulihkan hubungan yang terputus akibat dosa dan berujungnya tercapai keserupaan dengan Elohim, saudara. Segambar dan serupa dengan citra Elohim. Nah, akibat dosa bukan saja merusak gambar Elohim dalam diri kita, tapi hubungan manusia dengan Tuhan yang awalnya harmonis jadi terputus, saudara. Makanya Yesua mati, saudara. Darahnya dicurahkan di atas kayu salib. Supaya apa sih, saudara? Supaya apa Yesua mati di atas kayu salib, saudara? Yesaya 59. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan apa? Lihatlah, tangan Yahweh tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan, ataupun telinganya tidaklah berat untuk mendengar. Namun kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari Elohim, dan karena dosa-dosamu Dia telah menyembunyikan wajahnya darimu untuk mendengar, saudara. Kemudian kita buka Kolose 1 ayat 22. Kolose 1 ayat 22, di situ dikatakan apa? Dalam tubuh jasmaninya melalui kematian untuk menampilkan kamu kudus dan tiada celah, bahkan tanpa cacat di hadapannya. Jadi saudaraku yang terkasih, tujuan Yesua mati supaya hubungan saudara dengan Bapak Yahweh itu bisa nyambung, saudara, melalui Yesua HaMashiach. Kalau sudah nyambung, Tuhan bisa tolong untuk memulihkan keserupaan dengan Elohim, saudara, sehingga kita dipulihkan dengan citranya, saudara. Kalau Yesua tidak mati, maka hubungan masih terputus sampai detik ini, saudara. Bagaimana kalau hubungan sudah terputus? Bapak Yahweh akan nolong kita, saudara. Tolong apa, saudara? Bukan tolong dari neraka, saudara, tapi supaya keserupaan Yesua itu tumbuh dalam diri kita, saudara. Karena dari awal penciptaan, manusia itu segambar dan serupa dengan Elohim, saudara. Itu jadi maksudnya khotbah ini, serupa dan segambar dengan Elohim. Amin, saudara. Amin. Sekian firman Tuhan.